Air beria tanda tak dalam, air tenang bagai berlian. Izinkan Aisyah mengucap salam untuk hadirin sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Dewan juri yang saya hormati dan juga teman-teman virtual yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, serta pembawa rahmat bagi semesta alam, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di umul akhir kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Aisyah Zakiyah Muwahidah dari SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua sebagai jalan menuju pintu surga. Hadirin yang dirahmati Allah, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dari firman tersebut jelas menggambarkan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah menyandingkannya dengan perintah menyembah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa besar perjuangan ibu dan ayah kita. Ibu mengandung kita 9 bulan lamanya. Dengan perut besar, ibu membawa kita kemanapun. Ke pasar, ke dapur, ke kantor, ke rumah tetangga, kemana-mana kita dibawa. Saat melahirkan, nyawa ibu jadi taruhannya. Dan saat kita lahir pun, ibu sering tidak beristirahat demi menyusui kita yang tak kenal waktu siang dan malam. Ayah tak kalah jauh perjuangannya. Ayah sebagai kepala keluarga kerja keras banting tulang, berangkat pagi pulang malam demi menafkahi putra-putri tercintanya. Demi anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi dan mencapai cita-citanya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi hadirin, lihatlah yang terjadi di sekeliling kita. Banyak anak-anak muda yang tak lagi menaruh hormat kepada kedua orang tuanya. Berbicara tidak sopan, bahkan membentak. Dinasehati masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Belum lagi tidak mau turun tangan membantu orang tua yang kesulitan. Na'udzubillahi min
dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain." Artinya, ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hadirin, oh hadirin. Ada seorang lelaki yang namanya begitu terkenal di kalangan penghuni langit. Ia sangat berbakti kepada ibunya. Siapakah dia? Ya, dialah Uwais Al-Qarni. Ia menggendong ibunya yang lumpuh, berjalan kaki dari Yaman ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus ribuan kilometer jauhnya, agar ibunya bisa pergi berhaji. Masya Allah, sungguh betapa besar bakti dan rasa cintanya kepada ibunya. Semoga kisah ini bisa membuat kita lebih semangat berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Lalu, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Yang pertama, dengarkanlah nasihat mereka. Patuhi perintahnya dan jauhilah apa larangannya. Selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, berlemah lembutlah dalam bertutur kata. Jangan sekali-kali mengucapkan apalagi membentaknya. Sebagaimana firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 23. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentaknya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang ketiga, janganlah kita menyakiti hatinya. Karena anak yang durhaka tidak akan bisa mencium bau surga. Yang keempat, muliakanlah mereka. Caranya, rajinlah belajar. Gapailah cita-cita setinggi langit, jadilah anak yang bisa menjadi kebanggaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah. Semoga dengan cara-cara yang Aisyah sampaikan, kita bisa menjadi anak yang berbakti dan bisa membawa kita menuju surga. Demikian yang dapat Aisyah sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Jalan-jalan ke kota Jogja. Jangan lupa beli bakpia. Cukup sekian dari saya, semoga dapat mengambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.